Selamat pagi, Jess. Aku lagi nyampe di parkiran, mau siap-siap. Habis kerja, kerjaan selesai, meeting selesai, presentasi selesai, cuan udah beres. Nah, sekarang menjaga tubuh untuk selalu fit. Jangan lupa minum racikan Macin. Kalau saya kemana saya pergi mesti bawa racikan Macin ya. Ini komennya sudah pernah saya bahas, tapi saya akan terus bahas dan saya bahas lagi. Pak, apakah semua daging merah seperti sapi, B2 baik untuk dikonsumsi setiap hari? Yes. Yang tidak baik adalah gula, tepung, gorengan, nasi, itu yang tidak bagus. Saya dihujat habis-habisan, Jess, gara-gara ini semua, Jess. Tapi demi teman-teman mengalami kesehatan ya, demi teman-teman mengalami keajaiban tubuh, demi rekan-rekan semua sembuh secara ajaib dan mujizat, saya mau tunjukkan satu kebenaran sama kamu, Jess, semuanya. Tubuh kita ini hanya mengenal 3 elemen untuk kesehatannya. Yang pertama adalah glukosa. Yang kedua glukosa atau gula ya. Yang kedua, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah glukosa, gula. Ya, gula itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah glukosa, yang kedua adalah sakrosa, yang ketiga adalah fruktosa. Ini gula. Dan kemudian dari 3 yang dikenal sama tubuhmu, 1 gula kan tadi, yang kedua adalah protein yang dikenal dengan nama asam amino, dan yang ketiga adalah lemak atau asam lemak. Jadi tubuhmu itu hanya mengenal 3 elemen ini saja: asam lemak, asam amino, gula. Jadi ketika makananmu masuk ke lambung, dihancurkan oleh lambung, oleh asam lambung, dialirkan ke usus besar, di usus besar dicerna, ya, dipecah lagi, nah masuk ke usus halus, diserap sama tubuh. Nah, yang dikenal itu 3 dari makanan tadi yang amburadul di dalam lambung tadi, baik itu nasi, ubi, singkong, tepung, gula, daging, telur, ikan, ya, babi, B1, B2, B3, mau kambing, mau sapi, mau kura-kura, mau ular, mau biawak. Jadi lambungmu itu tidak mengenal haram sama halal. Yang mengenal haram sama halal itu hanya ini. kamu dikasih tahu, oh ini haram, nah, itu kamu yang kenal. Tapi lambungmu itu tidak kenal. Ya, ketika dihancurkan sama lambung oleh asam lambung, masuk ke usus, dicerna, dipecah, masuk ke usus halus. Nah, ampasnya itu dibuang jadi TAI, jadi BAB. Yang diserap sama tubuhmu itu hanya 3 tadi: gula, asam amino, sama lemak, asam lemak. Gula ada 3: glukosa, sakrosa, glukosa. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Sama darahmu ini, ya, kalau udah diserap sama usus halus kan, dibawa oleh darahmu nih, dibawa ke keliling ke seluruh tubuhmu. Nah, yang pertama adalah ke liver, karena liver membutuhkan namanya fruktosa. Fruktosa sama liver diambil hanya 100 mg per desiliter. Kemudian dipakai sama liver untuk memproduksi kolesterol, untuk mensuplai ke seluruh tubuhmu, sel-selmu, membran selmu, sama hormon tubuhmu. Itu makanannya kolesterol. Sama otak. 30% yang diciptakan sama liver, yang jumlahnya 400 mg per desiliter itu, 30%-nya diambil sama otak. Karena paling banyak otak yang membutuhkan, di samping 35 triliun sel tubuhmu.
Terus kemudian glukosanya dibawa kemana? Glukosanya dibawa sama darah nih. Ya, glukosanya. Sakrosanya dibawa kemana? Sakrosanya dibawa sama darah nih. Karena lever menolak sakrosa sama glukosa, maka ditawarkan ke otot. Otot, kamu mau enggak nih? Otot, nih makan nih. Otot menolak. Karena apa? Ototmu enggak pecah. Ototmu enggak terlatih. Kamu enggak pernah olahraga. Kamu enggak pernah nge-gym. Kamu enggak pernah melatih ototmu. Sehingga ototmu masanya kurang. Dan makanannya enggak banyak. Sehingga darah sama glukosa sama sakrosa itu dalam darah. Akhirnya karena dia berkeliling cari alamatnya, ayo ting ting nggak ketemu, maka glukosa sama sakrosa yang berlebih itu tadi dititipkan di bawah kulit, jadi lemak. Kalau bawah kulit nggak menampung di dalam tubuh, makanya menjadi fatty liver. Tapi kalau kamu kuli, kamu pekerja proyek, ngangkat batu bata, ngangkat karung gitu ya, terus kemudian kamu ngangkat mobil, mindahin ban mobil, buka skrupnya mobil. Nah itu tubuhmu memakai itu, glukosa sama sakrosa itu menjadi energinya. Ya, itu menjadi energi. Nah, ketika makananmu berlebih di gula, seperti nasi, kamu udah makan nasi, kamu makan lagi lontong sayur, kamu makan lagi ubi, kamu makan lagi jajanan, kamu makan lagi minuman-minuman manis berenergi, kamu makan lagi cemilan 10-11, kamu makan lagi mie ayam, kamu makan lagi tepung-tepungan, kamu makan lagi nasi merah, kamu makan lagi. Itu gulanya berlebih di tubuhmu, Jess. Makanya saya selalu bilang, sarapan terbaik tidak sarapan. Supaya apa? Kamu menghindari tubuhmu dari gula yang begitu banyak. Karena manusia ini melek moto, melek cangkem. Ketika mangap cangkem yang dimakan itu semuanya gula itu. Dan ingat baik-baik, tubuhmu hanya menyerap 3 poin kan tadi. Gula, asam amino, asam lemak. Nah, asam lemaknya, asam aminonya itu adalah telur, ikan, daging ini, daging putih, daging merah, daging-dagingan semua ini. Mau daging tikus, mau daging ular, mau daging biawak, mau daging kadal gurun, mau daging onta, mau daging kambing, mau daging babi, mau daging gajah, mau daging kuda, mau daging apa. Semuanya itu daging. Ketika masuk ke lambung, diolah, diserapnya menjadi asam amino dan asam lemak. Asam lemak dipakai oleh empedu untuk membantu mengelola gula darah. Makanya kalau empedumu tidak pernah kamu asupkan ketakutan-ketakutan gara-gara zong itu, kamu mengalami yang namanya mengkristal batu empedunya. Karena apa? Karena batu empedu hanya mengambil serat, yaitu sakrosa itu tadi. Ya, diolah melalui asam lemaknya. Nah, asam lemak, asam amino itu juga makanan sel. 35 triliun selmu itu butuh makanan yang namanya kolesterol yang diciptakan sama lever dan juga asam amino dan asam lemak itu tadi. Nah, yang menjadi masalah kenapa orang banyak mengalami penyakit yang namanya degeneratif, komplikasi dan metabolik karena dia terlalu banyak makan gula, tidak banyak makan proteinnya. Sedangkan ketika kamu makan gula, makan karbo, tidak bisa dipecah jadi asam amino atau asam lemak. Tapi kalau kamu makan asam lemak, makan daging, makan telur, makan ikan, makan protein, itu semuanya ketika menjadi asam amino dan asam lemak bisa dipecah menjadi gula. Itu masalahnya. Jadi penyakit muncul dari mana? Nah, lihat. Kamu bisa memecahkan sendiri teka-tekinya dalam hidup ini. Jadi kalau kamu sampai menyirik, mengabaikan, menolak telur, ikan, daging, seafood, telur, ikan, daging, seafood, protein, ya berarti kamu sedang mendesain, merancang, merakit bom waktu di tubuhmu sendiri. Dan itu semuanya keputusannya di kamu. Itu sebabnya saya selalu bilang, bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, jam makan jam 1 sampai jam 7 malam, makan apa aja silahkan, malam harinya stop makan, sehat kamu. 18 jam tidak makan,
6 jamnya makan. Sehat kamu.